Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ilham Nusantara Aji dari jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Andalas. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Strategi Arab Saudi Mewujudkan Diri sebagai Destinasi Wisata Melalui Saudi Vision 2030. Latar belakang. Negara Arab Saudi merupakan negara yang berada di kawasan Timur Tengah. Arab Saudi memiliki kekayaan alam yang cukup banyak, yaitu minyak bumi yang menopang perekonomiannya. Namun, sumber daya minyak yang merupakan energi yang tidak dapat terbarukan ini sewaktu-waktu akan dapat habis dan dapat mengancam ekonomi negara yang bergantung terhadap hal tersebut. Pada tahun 2015 saja, pemasukan Arab Saudi dari sumber minyak adalah sebanyak 72% dan dari non-minyak sebanyak 28%. Kondisi tersebut dapat mengancam ketahanan ekonomi Arab Saudi yang belum terdiversifikasi. Untuk mencegah permasalahan itu mencuat suatu saat, Arab Saudi mencanangkan program yang diprakarsai oleh putra mahkota Arab Saudi, Muhammad bin Salman, melalui Saudi Vision 2030 dengan program utama diversifikasi ekonomi. Kebijakan ini diambil dengan kondisi bahwa Arab Saudi tetap masih menjadi pemilik cadangan minyak terbesar di dunia. Melalui program Saudi Vision 2030 ini, pemerintah Arab Saudi bertujuan untuk menciptakan ekonomi yang kuat, berkembang dan stabil dengan memberdayakan sektor swasta untuk menambah kemitraan dan persaingan pekerjaan yang sehat dan menyediakan kesejahteraan masyarakat Arab Saudi dalam jangka panjang. Saudi Vision 2030 ini memiliki 3 pilar utama, yaitu A Vibrant Society yang bertujuan untuk meningkatkan atau mengoptimalkan sumber daya manusia Saudi. Yang kedua, Thriving Economy yang bertujuan untuk melepaskan ketergantungan Arab Saudi terhadap minyak yang salah satunya membangun sektor ekonomi non-migas. Dan yang ketiga, An Ambitious Nation yang ingin memperkuat birokrasi negara terhadap transparansi dan akuntabilitas. Kebijakan yang dikeluarkan di bawah agenda Saudi Vision 2030 ini terlihat lebih moderat dari Arab Saudi yang sebelumnya mencirikan diri sebagai bentuk negara konservatif. Pangeran Muhammad bin Salman dalam kebijakan Saudi Vision 2030 ini menunjukkan sikap yang ingin menghapuskan budaya konservatif yang telah melekat pada sisi sosial budaya di Arab Saudi. Arab Saudi memiliki potensi pariwisata yang sangat tinggi, salah satunya adalah menjadi tempat destinasi jamaah umrah dan haji dari seluruh dunia. Pemerintah Arab Saudi menargetkan kapasitas untuk bisa melayani 30 juta jamaah umrah per tahun pada 2030 dari 8 juta jemaah di 2015. Target itu merupakan bagian dari Saudi Vision 2030. Kegiatan pariwisata di Arab Saudi mulai marak dipasarkan oleh pemerintah Arab Saudi dengan memberikan beberapa kemudahan bagi wisatawan mancanegara serta mencabut beberapa larangan yang telah ada dahulunya. Para ahli menyarankan untuk Saudi memperkuat hubungan dengan Amerika dan Eropa, karena hal tersebut bisa menjadi pasar utama dari Saudi dalam sektor pariwisata. Arab Saudi memiliki beberapa tantangan dalam pengembangan sektor pariwisata, yaitu kurang beragamnya destinasi wisata yang dapat dikunjungi oleh wisatawan. Saudi diharuskan untuk meningkatkan kesiapan infrastruktur wisata seperti transportasi dan hotel untuk memenuhi kebutuhan dari para wisatawan. Ketidakmampuan sektor pariwisata untuk memenuhi layanan pariwisata ini menjadikan sulitnya akses yang dimiliki oleh wisatawan internasional. Arab Saudi termasuk ke dalam negara-negara yang kurang mudah untuk diakses oleh wisatawan mancanegara. Saudi dikenal memiliki aturan yang terlalu keras dan ketat, serta prosedur untuk mendapatkan visa yang berkunjung ke Arab Saudi juga sulit. Saudi memiliki citra negara yang terlalu konservatif dan sering dipandang sebagai negara yang tertutup. Hal ini juga menjadi faktor penghambat wisatawan asing untuk berpergian ke Arab Saudi. Untuk meningkatkan kunjungan wisatawan asing agar tertarik berkunjung ke Arab Saudi, tentunya pemerintah Arab Saudi harus memiliki citra dan reputasi yang baik dan ramah terhadap wisatawan asing. Oleh karena itu, penelitian ini menarik untuk diteliti, yaitu mengenai bagaimana strategi Arab Saudi mewujudkan diri sebagai destinasi wisata melalui Saudi Vision 2030. Selanjutnya, rumusan masalah. Arab Saudi merupakan salah satu negara kaya minyak dan sangat bergantung dengan produksi minyak negaranya. Keadaan tersebut dilihat sebagai potensi yang dapat mengancam Saudi. Pemerintah melalui Pangeran Muhammad bin Salman mulai menginisiasi kebijakan Saudi Vision 2030
untuk menghadapi tantangan tersebut melalui diversifikasi ekonomi. Salah satu sektor yang menjadi perhatian khusus kerajaan yaitu sektor pariwisata dan hiburan. Arab Saudi yang dianggap sebagai negara yang konservatif, hal ini dianggap menjadi salah satu penghambat bagi wisatawan asing untuk berkunjung ke Arab Saudi dengan tujuan wisata. Dengan adanya Saudi Vision 2030, pemerintah Arab Saudi memiliki rencana untuk mengembangkan sektor pariwisata dan hiburan yang ramah terhadap wisatawan asing. Hal ini sangat menarik untuk diteliti, mengingat Saudi yang awalnya tidak tertarik dan tidak ramah terhadap sektor pariwisata dan hiburan karena ideologi yang konservatif yang dianutnya. Selanjutnya, pertanyaan penelitian dari proposal ini adalah bagaimana strategi yang dilakukan oleh Arab Saudi untuk mewujudkan diri sebagai destinasi wisata melalui Saudi Vision 2030. Tujuan penelitiannya yaitu untuk menganalisis strategi Arab Saudi mewujudkan diri sebagai destinasi wisata melalui Saudi Vision 2030. Manfaat penelitian yang pertama, secara akademis penelitian ini menawarkan pengetahuan perihal bagaimana strategi Arab Saudi mewujudkan diri sebagai destinasi wisata melalui Saudi Vision 2030. Yang kedua, secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi kepustakaan bagi yang tertarik dengan isu Saudi Vision 2030. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 5 artikel jurnal yang digunakan sebagai studi kepustakaan. Tulisan pertama ditulis oleh Nadar Habibi yang berjudul Implementing Saudi Arabian Vision 2030, An Interim Balance Sheet. Jurnal ini menjelaskan bahwa Saudi Vision 2030 merupakan suatu kebijakan yang ambisius yang digagas oleh putra mahkota Muhammad bin Salman yang bertujuan untuk mereformasi perekonomian, sosial, dan budaya. Tulisan kedua yang penulis gunakan berjudul Rethinking Tourism in Saudi Arabia, Royal Vision 2030 Perspective. Jurnal ini ditulis oleh Muhammad Abu Jileh. Di sini dijelaskan bahwa negara kerajaan seperti Arab Saudi yang tidak dikenal dengan investasi pariwisata sebelumnya telah memulai untuk melakukan berbagai investasi di sektor ini untuk mendiversifikasi ekonomi mereka yang sebelumnya sebagian besar mengandalkan sektor minyak. Tulisan ketiga yang penulis gunakan ditulis oleh Mark C. Thompson yang berjudul Saudi Vision 2030, A Viable Response to Youth Aspiration and Concerns. Di sini jurnal ini menjelaskan bahwa secara signifikan Saudi Vision 2030 menjanjikan masa depan dan pemerintahan yang lebih baik dan meningkatkan harapan di kalangan muda Arab Saudi untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Tulisan selanjutnya yang penulis gunakan berjudul Diskursus Reformasi Arab Saudi, Konstantasi Kerajaan Saudi dan Wahabi, yang ditulis oleh Mahmud Hibatul Wafi. Di dalam jurnal ini dijelaskan mengenai apa yang melatar belakangi kebijakan reformasi pihak kerajaan Saudi dan bagaimana konstelasi pemerintahan Saudi ke depannya jika reformasi besar-besaran akan terjadi, serta apa pula reaksi asertif dan resistensi dari kubu Wahabi terhadap kebijakan tersebut. Tulisan kelima yang penulis gunakan berjudul Saudi Arabia Plans for its Economic Future, Vision 2030, The National Transformation Plan and Saudi Fiscal Reform, yang ditulis oleh Daniel Mossai dan Andrew M. Leber dan juga James D. Safek. Jurnal ini menjelaskan bagaimana sikap yang diambil oleh Arab Saudi mengenai dampak dari turunnya harga minyak dunia. Hal ini memerlukan adanya diversifikasi sumber ekonomi terhadap pertumbuhan dan pendapatan negara. Kerangka konseptual yang penulis gunakan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini adalah konsep nation branding yang dikemukakan oleh Simon Anholt. Negara memiliki brand dalam artian untuk memiliki citra bangsa yang penting bagi kemajuan dan kemakmuran di era dunia yang modern ini. Nation branding merupakan salah satu konsep yang dapat digunakan untuk memanfaatkan software suatu negara. Terdapat 3 komponen utama dalam proses untuk menetapkan nation branding, yaitu strategi, substance, dan symbolic action. Yang pertama, strategi digunakan untuk merancang identitas agar berbeda dengan identitas negara lainnya. Dalam istilah sederhana, negara harus mengetahui siapa dan di mana negara tersebut berdiri hari ini, serta mengetahui bagaimana cara yang dicapai untuk mencapai suatu tujuan.
Yang kedua, substance merupakan kelanjutan dari strategi untuk meningkatkan kemajuan dalam bidang ekonomi, hukum, politik, sosial, dan budaya, serta kegiatan pendidikan. Yang ketiga, symbolic action. Symbolic action ini berkenaan dengan tindakan nyata dari sekedar bentuk komunikasi yang dilakukan secara langsung dan berpengaruh besar dalam upaya branding. Tindakan ini harus dilakukan dari berbagai sektor yang berbeda dalam sebuah negara untuk membangun sebuah citra yang baik dalam hal branding. Selanjutnya, metodologi penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, yakni metode yang lebih bergantung pada data-data linguistik dibandingkan data numerik. Jenis penelitian ini adalah descriptive analysis. Adapun batasan penelitian dari penelitian ini adalah dari tahun 2016 sampai tahun 2021. Dalam penelitian ini, unit analisisnya adalah negara Arab Saudi, sedangkan unit eksplanasinya adalah Saudi Vision 2030. Tingkat analisis dari penelitian ini adalah negara. Untuk menyelesaikan penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan. Peneliti kemudian mengumpulkan fakta-fakta dan data yang tertulis dari berbagai sumber. Dalam studi kepustakaan, menjadi sumber data bagi penulis adalah berupa buku-buku, dokumen resmi pemerintah Arab Saudi, jurnal akademik seperti Middle East Journal, dan artikel-artikel akademik yang berkaitan dengan Saudi Vision 2030. Setelah berhasil mengumpulkan data, penelitian ini difokuskan untuk menjelaskan mengenai bagaimana strategi Arab Saudi mewujudkan diri sebagai destinasi wisata melalui Saudi Vision 2030. Sebagai salah satu tahapan untuk menjelaskan bagaimana strategi yang dilakukan oleh Arab Saudi tersebut, penulis menggunakan kerangka berpikir nation branding yang dikemukakan oleh Simon Anholt. Anholt menjelaskan terdapat 3 komponen utama dalam proses menetapkan nation branding, yaitu strategi, substance, dan symbolic action. Selanjutnya, sistematika penulisan. Bab 1 berisi pendahuluan, bab 2 citra Arab Saudi dan industri pariwisata, bab 3 Saudi Vision 2030 untuk mewujudkan Arab Saudi sebagai destinasi wisata, bab 4 analisis strategi Arab Saudi mewujudkan diri sebagai destinasi wisata melalui Saudi Vision 2030, bab 5 penutup. Sekian yang dapat saya presentasikan. Terima kasih.